Baru-baru ini ada sebuah berita yang sangat viral di mana ada seorang muda yang menyerang seorang uskup Kristen yang sedang berkhotbah pada saat itu. Kira-kira apa motifnya dan siapakah sebenarnya pria yang menikam seorang uskup ini? Bagaimana kronologinya dan siapakah sebenarnya pria ini? Kita akan menemukan jawabannya di dalam video ini. Tapi sebelumnya teman-teman, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semua beberapa komentar-komentar dari para kadrun, di mana para kadrun ini kepanasan ketika mereka mendengarkan setiap video-video yang telah kita upload. Ada yang berkata seperti ini: gak ada saksi orang yang melihat Yesus dari surga dan tinggal di surga. Banyak ayat Alkitab ngibul mulu. Ada juga yang kepanasan karena mualaf-mualaf yang palsu itu dibongkar. Dan mereka berkata, jangan salah, ratusan calon-calon mualaf mengagumi Abdul Somad. Bahkan sudah ribuan dimualafkan. Itu sebabnya percaya diri. Dan Abdul ini sangat membangga-banggakan Abdul Somad. Dia tidak sadar bahwa ustadz yang satu ini sudah menistakan agama Kristen, dan ia bangga dan merasa tidak bersalah setelah menistakan agama Kristen. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan hayat. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya, jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang diajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dipanggil jin, haleluya, mati kafir. Karena saya tidak merasa salah dan saya tidak pula ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ada juga Abdul yang mengatakan wajar banyak non-muslim menjadi mualaf karena agama Kristen tidak pernah mengajari kebenaran agamanya sendiri, tetapi mencari celah dan sisi buruk dari pengikut agama Islam. Para apologi tidak pernah mencari celah atau berusaha untuk menjelek-jelekan agamamu, Abdul. Kami sedang membukakan apa yang kalian anggap sebagai kebenaran. Bukankah kalian mengimani bahwa kitab kalian, Quran kalian, bahkan hadis kalian adalah penyempurna? Kami hanya membacakannya saja. Kenapa kamu kepanasan dengan isi Quran dan hadismu sendiri? Bukankah itu sebuah kebenaran? Abdul ini semakin kepanasan dengan mengatakan bahwa semua ustadz-ustadznya itu adalah orang-orang yang berwawasan. Saking berwawasannya para ustadznya itu, entah mereka kehabisan bahan atau memang inilah wawasan yang dianggap sebuah kebenaran bagi mereka, walaupun itu adalah sesuatu yang menjelekkan agama lain, tetap dianggap suatu kebenaran. Contohnya seperti yang dikatakan Abdul Somad tadi, ini pun dianggap suatu kebenaran bagi mereka.
Padahal ketika hal seperti ini kita lakukan kepada agama mereka, pasti mereka kepanasan, ketar-ketir, bahkan melapor sana-sini agar para apologet Kristen dijebloskan ke dalam penjara. Buktinya beberapa jam yang lalu, lihatlah, gurundamu ini memprovokasi banyak orang di Makassar untuk menolak Bapak Pendeta Gilbert dan menganggap Gilbert adalah seorang penista agama. Bang Zuma ini memang matanya sudah tertutup dari kebenaran. Dia tidak melihat para seniornya, para ustadz-ustadznya yang terlebih dahulu menistakan agama Kristen, dan sampai hari ini mereka masih bebas untuk berdakwah. Mereka masih diberikan panggung di sana-sini. Walaupun ada beberapa daerah tertentu yang sudah menolak ceramah-ceramah mereka, karena orang-orang ini telah sadar bahwa ceramah-ceramah ustadz model ini hanya membuat orang-orang menjadi orang-orang yang anti kepada kedamaian. Ustadz-ustadz model ini hanya membuat kegaduhan, bahkan hanya menjadi provokator. Yang lebih-lebih lagi, ustadz-ustadz ini hanya ingin mengajarkan sebuah kebencian kepada umatnya. Itulah alasan mengapa ustadz ini ditolak. Tapi masih saja ada Abdul yang kepanasan dan kejang-kejang serta berkata bahwa Islam adalah agama yang berpikir cerdas. Kalau yang berpikir cerdas dan jernih pasti mualaf. Dunia sudah membuktikan. Takbir, Allahu Akbar. Seperti inilah mereka kan teman-teman. Ada juga Abdul yang berkata seperti ini, Islam adalah agama orang yang berpikir cerdas. Saking cerdasnya, segala macam hal mereka anggap sebagai sebuah kebenaran. Bahkan menghina, menistakan, mengejek-ejek sesembahan orang lain adalah sesuatu yang dinamakan dengan kebenaran. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Seperti yang kita singgung di awal video ini teman-teman, inilah respon dan tanggapan para apologet Kristen setelah melihat kejadian seorang uskup yang ditikam oleh seorang yang tidak dikenal, dan ternyata
orang yang menikam uskup ini adalah seorang kadrun. Bagaimana kronologinya? Mari kita dengarkan fakta demi fakta yang akan disampaikan oleh para apologet Kristen berikut ini. Kelihatan ya? Nih, saudara. Tak kasih tunjuk di sini. Penikaman uskup di gereja Sydney, Australia dinyatakan sebagai serangan teroris. Sebagai serangan teroris. Kalau bicara teroris, identik dengan apa, saudara? Islam. Loh, saudara jangan menolak. Loh, saya ingat itu, siapa namanya, Hakim di Metro TV itu mungkin 20 tahun yang lalu ya. Saudara jangan malu. Kalau itu memang agamanya itu kok. Tapi Doditan yang lain ngomong, oh itu bukan. Doditan atau siapa yang ngomong, oh tidak beragama. Siapa bilang? Coba tanya teroris itu. Dia sholat. Lalu ketika di penjara, coba suruh makan babi panggang, mau nggak? Oke. Sebagai serangan teroris, ini uskup. Insiden penikaman uskup tersebut terekam dalam siaran langsung gereja dengan cepat memicu kerusuhan di pinggiran kota Wakeley, Sydney, Australia. Oh, terjadi kerusuhan. Kenapa? Australia selama ini tenang-tenang loh. Ini ya, tangkapan layar. Jadi, polisi Australia telah menyatakan penikaman di sebuah gereja di Sydney pada Senin 15 April 2024 sebagai aksi teroris yang bermotif agama. Bermotif agama. Tapi biasanya, oh itu negara kafir. Oke, soal kufar kafirnya. Yang jelas aksi teroris ini bermotif agama. Seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun ditangkap setelah seorang uskup, seorang pendeta, dan pengunjung gereja diserang saat misa di gereja Christ the Good Shepherd, Asyur. Setidaknya 4 orang menderita luka, walaupun tidak mengancam jiwa ya, kata polisi. Penyerangnya juga luka. Nanti saya tunjukkan videonya, saudara. Insiden tersebut terekam dalam siaran langsung gereja dan dengan cepat. Siapa ini? Di mute. Oke. Saudara baca sendiri ya. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah mengadakan pertemuan darurat Badan Keamanan Nasional dan menyebut serangan itu mengganggu. Kami adalah negara cinta damai. Tidak ada tempat bagi ekstremisme kekerasan. Menurut saya memang bahaya. Betul nggak Pak King David? Bahaya kalau menerima mulai dari pengungsi. Faktanya sekarang negara Eropa, Kanada dan seterusnya ya kayak gini. Akhirnya muncul, Pak. Betul nggak Pak King David? Ya betul sekali Pak Heri. Nah, menurut saya sekarang saudara-saudara yang muslim di Indonesia yang ngomong, oh Eropa, mu'alaf. Enggak. Karena kedatangan mereka ini dan masing-masing kawin-mawin dengan bebas kan? Bebas dalam arti apa? Minimal 4, ceraikan 1, 4 lagi dan seterusnya. Nah, ini kalau ada Abu Sufi lebih jelas lagi nih menceritakan bagaimana muslim sekarang muslim udah ditolak di Australia. Ngomong mu'alaf dan bagaimana enggak cepat berkembang. Kalau kawin-mawin seperti itu. Ini saudara, ini bukan sebuah tendensius dan lain sebagainya, enggak. Tapi saya rasa Australia pun sekarang menjadi warning yang sangat penting sekali. Nah, pihak berwenang prihatin dengan peran media sosial tambahnya, termasuk publikasi video yang bisa berbahaya, terutama bagi generasi muda. Cuma ini luar biasa ya respon. Jadi sikap dewasa atau tidak itu sikap dan respon. Berbicara kepada media pada Selasa pagi, seperti dikutip BBC, Komisaris Polisi New South Wales Karen Webb mengatakan uskup dan pendeta tersebut sedang menjalani operasi dan beruntung masih hidup, puji Tuhan. Uskup tersebut ditunjuk oleh media lokal sebagai Marmari Immanuel. Ditahbiskan pada tahun 2011, ia dipandang sebagai tokoh populer dan kontroversial. Khotbahnya telah ditonton jutaan kali di media. Betul, karena saya lihat Uskup Immanuel ini, dia khotbahnya banyak khotbah apologetika. Dan saya rasa gereja jangan takut hal tersebut. Menurut saya ya. Nah, pelanggaran teror bermotif ideologi tapi pelaku tak masuk daftar pengawasan teror katanya ya. Oke, ini masih remaja saudara. Nah, tidak mungkin itu dilakukan oleh orang Kristen, itu tidak mungkin saudara. Tidak mungkin. Nah, kembali lagi saudara mengenai firman tadi. Mereka melakukan itu pikirnya mereka berbuat bakti kepada Tuhannya. Hari ini kita membahas topik lagi penikaman di gereja. Siapa lagi kalau bukan kadurun, otak ngeres kotor, anak setan saya rasa. Ya, penikaman di gereja Sydney. Saudara, mereka berpikir membunuh pun itu mereka pikir berbuat bakti kepada Tuhannya. Mereka pikir begitu. Sungguh membagongkan. Nah, ini stabbing in Sydney today. TikTok Bishop Marmari Emmanuel was a bishop has been attacked in another stabbing in Sydney today. TikTok Bishop Marmari Emmanuel was preaching at Christ the Good Shepherd Church when a man walked up to the altar and allegedly stabbed him multiple times. Jadi ketika dia menyampaikan khotbahnya juga disiarkan di TikTok, tiba-tiba anak remaja datang lalu menusuknya. Horrifying footage was being broadcast live on the church's YouTube to its 200,000 followers.
Dia cukup aktif dan sudah mendapatkan penghargaan YouTube. Kalau nggak salah ini 200.000 subscribe kalau nggak salah ya, baru mendapatkan ini platinum. He rose to fame during the pandemic when he slammed Sydney's lockdown as mass slavery. It's reported at least 4 others were injured in the attack. New South Wales police confirmed the bishop suffered non-life-threatening injuries. Oke, itu tapi yang ini ngeri saudara. Tapi kan sudah di blur ya. At the West, given what's going on in the Middle East, now itu juga pernah ada pembunuhan kayak begitu. Siapa yang melakukan? Silahkan berpikir. Ngeri nggak? Dan ini bukan satu kali ini saudara. Dulu saya dengan Ibu Immanuel pernah membahas penikaman langsung digorok di leher di pinggir laut seorang pastor ya, Ibu Immanuel. Itu ngeri sekali saudara, ngeri sekali. Nah, pertanyaan saya saudara, kok bisa ya atas nama Tuhan mereka berpikir lakukan atas nama Tuhan? Tuhan macam apa? Kenapa demikian saudara? Saya melihat mereka ini nggak siap menerima fakta. Contoh, orang ini remaja lagi nih, 16 tahun katanya. Saya melihat saudara kita itu Pak, ketika mereka menghujat Yesus, mereka mengatakan dakwah. Tetapi ketika kita menjawab, mereka mengatakan penistaan. Mereka mengupas-ngupas Alkitab seenak-enaknya sendiri. Lihatlah apa yang terlalu banyak hinaan terhadap kekristenan. Tetapi ketika kita ngupas fakta data sejarah, mereka ngamuk. Dan itu peristiwa bukan hanya bishop ini, Tuntas juga begitu. Ketika di Speaker Corner di UK, dia pernah digablok, pernah ditendang, pernah ditusuk, ya, pernah ditusuk oleh ekstremis-ekstremis itu. Jangan ngomong ini bukan orang Islam. Coba tanya dia. Malah justru orang yang sholatnya itu luar biasa, pasti jidatnya dijedot-jedotin saking seriusnya. Jangan ngomong ini orang beragama. Tapi kalau nggak setuju, silahkan. Itu keprihatinan bersama. Tetapi jangan tidak jujur. Coba tanya sama teroris itu. Tanya, agamamu apa? Nggak ada yang menjawab Kristen atau Hindu Buddha. Dan buktinya pasti mereka tidak lepas dari sholat yang 5 waktu. Tes yang sangat sederhana apa? Di penjara itu kasih makan sate babi, coba. Mau nggak makan? Sederhana ya. Nah, kenapa bishop ini sampai dibenci dengan rupa? Pikirnya di Australia aman ternyata. Semoga pemerintah Australia semakin wise ya. Contoh 635 AD. Coba salah satu tausiahnya dia. Ini hinaan atau data sejarah? Sementara saudara-saudara saya yang di Jawa terutama di toa-toa masjid itu banyak sekali membahas tentang Isa, membahas tentang Kristen yang tidak valid. Tapi coba yang ini, apakah ini penghinaan? Islam came in 635 Islam datang pada tahun 635 Masehi kurang lebih. AD. The Gospel of John was written around 100 tahun 100-an kurang lebih. Injil Yohanes itu di tahun-tahun 100 AD. So 500 jadi sekitar 535 tahun. 35 years came after the Gospel of John. John is an eyewitness, my dear Muhammad. John is an eyewitness. He lived with Jesus. He walked with Jesus. He saw Jesus' wonders and miracles, and he documented it. Oke, jadi saya ulang lagi. Jadi beda 536 tahun, sementara Yohanes adalah saksi mata dan hidup bareng dengan Yesus. Oke ya? Fresh. Mendokumentasikan dengan sangat bersih, jelas, data fakta. So you're telling me that now aku tahu kepada saudara bahwa sekarang saya I need to believe in someone coming. Jadi gini, apakah saya harus percaya dengan orang yang datang 6 abad kemudian, 600 tahun kemudian, atau 500 tahun kemudian? 6 centuries. 6 abad kemudian. Or 7 centuries. Atau 7 abad kemudian setelah Yohanes atau Yesus. After the Holy Bible was. Setelah Alkitab itu didokumentasikan. Menarik ya saudara. Jadi mau percaya siapa? Nah, khotbah tausiah seperti ini apakah hujat saudara? Documented. You want me to believe in a document that came. Saudara mau percaya dokumen? In 7 centuries. Atau yang datang pada abad ke-7 after the Holy Bible. Setelah kitab suci Alkitab. Anda ingin saya percaya? You want me to believe in someone that never saw Jesus, never. Nah, mau percaya dengan orang yang tidak pernah ketemu Yesus atau saksi mata dalam kehidupan Yesus? Lived with Jesus, never walked with Jesus. Orang yang tidak pernah berjalan bersama Yesus. Over the one who walked, lived, ate. Orang yang hidup bersama, pernah memeluk Yesus. Praise Jesus Christ every single day for 3 years and 4. Selama 3 atau 4 tahun itu Yohanes ya, murid-murid Yesus ya. Atau percaya kepada Nabi Muhammad atau penulisan-penulisan yang tercantum di Al-Quran 6 abad atau 7 abad kemudian di mana itu tidak ada saksi matanya. Months. Where is the logic? Mana logikanya? Mana yang logis? The one who was with the Lord said. Orang yang pernah bersama Tuhan yang berkata lalu saksi mata menuliskannya. This is God. Dan dia paham mengakui bahwa inilah Tuhan. This is the Son of God. This is God Himself. Dan dia adalah Tuhan sendiri yang menjadi manusia. He was crucified. He was buried. Dia disalibkan, dimakamkan. And I saw Him risen after. Dan saya melihat dia bangkit the burial. setelah dikubur.
Muhammad came Muhammad datang 635 tahun kemudian. in 635 and he said, he is not the son of God. Lalu dia ngomong dia bukan Tuhan. He is just a prophet. Dia He hanya was never seorang crucified. nabi. Dia tidak pernah disalibkan, itu diserupakan. In fact, Judas Iscariot Dan Judas yang menggantikannya. was placed by God to deceive. Dan apa namanya, oleh Tuhan untuk menipu orang Yahudi, artinya ya digantikan lah, diserupakan. The Jews. Oke, saudara, itu tausiah data sejarah atau bohong, saudara? Nah, itu data, tetapi heran, ini orang atas nama agama tidak suka, lalu ditusuknya. Itu tadi tak gambarkan ya saudara, yang sering saya gambarkan. Ini Yesus, lalu Yohanes, Injil Yohanes saja saudara, itu ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Yohanes ya, kurang lebih Yohanes, plus minus. Dan Yohanes adalah saksi mata yang hidup bersama Yesus itu sekitar 3-4 tahun bersama Yesus. Lalu muncullah Islam dengan logo, di mana logo ini sebelum Masehi, ini adalah logo pagan sebelum Masehi. Itu data saudara, ya ingat. Tetapi kalau ini menjadi logonya Islam, lah itu bukan urusan saya tidak mengecamnya, ya. Tapi ini logo ini sudah ada sebelum Masehi, itu sudah ada Hilal bin Sakar, di mana tour guide-nya Yahudi kalau tunjukkan ini apa namanya bulan dan bintang, orang Yahudi pasti bilang, oh itu Hilal bin Sakar. Nah, di abad kurang lebih 6-7 ini Masehi, tahu-tahu dia mengoreksinya bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan sementara ini bukan saksi mata, katanya. Nah, saudara mau percaya kepada siapa? Yang bersama-sama Yesus menuliskannya, atau orang yang 600 tahun kemudian lalu mengatakan Yesus bukan Tuhan? Alkitab palsu. Yang disalibkan bukan Yesus, tapi Yudas. Sementara di sini, saudara, di wilayah ini bicara, kita tutup kitab suci Al-Quran, kita tutup kitab suci Alkitab, tanya kepada sejarah. Ada catatan-catatan sejarah di luar keagamaan itu yang mengatakan Yesus disalib. Nah, itu kan logis, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Oke, sangat mengerikan, saudara-saudara. Mereka berbuat begitu, mereka berpikir mereka melakukannya, mereka berpikir itu berbuat bakti kepada Allah, namun mereka tidak mengenal Tuhan. Shalom semuanya, luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Saya sapa lagi Bu Fadilah Hafiz, David King, Lars Waras, The Flash, dan Nikodemus. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik. Shalom. Ini di sini ada satu-satunya yang tercantik di sini ya, karena yang lain berjenis pria. Saya beri kesempatan kepada Ibu Fadilah. Ini sangat menyedihkan Ibu Fadilah. Apa tanggapan Anda? Dan ini bukan sekali ya, di optik itu udah banyak korban bahkan meninggal dunia. Apa ya? Salam semuanya. Shalom. Dibilang sedih ya sedih. Aduh, suara saya lagi kurang enak badan. Suara kurang enak badan. Tanggapan saya. Bulan lalu kita sudah kehilangan 3 biarawan Koptik di Afrika dengan kasus yang sama. 2023 kasus penculikan Tuan Ibu Koptik. 2022 kasus juga penculikan. 2021 Abuna Arsenius. Setiap tahun itu selalu ada Pak. Tinggal menunggu kalau kami Koptik itu Pak. Sudah biasa ya. Tinggal menunggu tahun depan siapa lagi. Jangan-jangan aku. Nah gitu. Tapi memang menjadi martir ini kan pilihan Tuhan ya. Ya. Artinya dunia kekristenan sedang tidak baik-baik saja, ya. Bayangkan dalam waktu 2 bulan di dalam tahun ini kita kehilangan, ya, apalagi Abuna Marmari Emmanuel ini, Bishop yang sangat frontal juga ya ke Islam, berani, ya. Betul. Nah, kalau saya melihatnya ini adalah bukan kasus, kita tidak bicara agama mana yang salah, tetapi ini kasus kemanusiaan. Ya nggak salah jika di mana-mana sudah terbit yang namanya Islamofobia, jangan disalahkan, ya. Nah mungkin dikira Bishop ini di Australia itu aman untuk dia berapologet, untuk dia mengeluarkan buah pikirannya tentang Islam. Di Australia itu banyak pengungsi imigran terutama imigran dari Suriah, ya. Nah imigran Suriah ini banyak yang orang ortodoks seperti Bishop ini juga orang Suriah kan, tetapi tidak sedikit imigran Muslim. Nah ini yang patut diwaspadai gitu loh. Makanya kenapa ini bisa terjadi? Mereka selalu bilang oknum. Enggak, ini yang melakukan modus operandinya sama dan kemungkinan besar jaringannya juga sama.
Kalaupun jaringannya tidak sama, paling tidak tujuan mereka juga sama, itu loh. Nah, sebenarnya berkali-kali saya bilang ideologinya yang harus kita matikan. Nah, ideologinya kita lihat, Osama bin Laden udah nggak ada, Dr. Azhari udah nggak ada, Nurdin Emtok sudah nggak ada. Apakah setelah dedengkot-dedengkotnya ini mati, perkembangan ideologi khilafah ini mati juga? Enggak, makin berkembang pesat. Artinya bukan orangnya yang kita matikan, tetapi adalah ideologinya ini yang sulit memang. Jadi apa ya, kadang suka gemetaran sendiri saya kalau dengar berita ada lagi kayak gitu ya. Kita di Indonesia orang Kristen sibuk perang sesama Kristen ya, yang ini merasa benar, yang ono merasa benar, saling serang, saling menjadi Yudas. Bahkan kita tidak tahu di antara kita ada Yudas kan. Tapi kalau di Timur Tengah mereka berjuang bagaimana hidup besok pagi. Apakah nyawaku akan tetap ada besok pagi? Apa ya? Ya kita tetap aja berdoa. Itu aja. Saya nggak apa ya, susah. Ya, itu Pak Eri. Saya kalau ngelihat bulan kemarin kita tiga biarawan kan meninggal, wafat. 1 orang sampai saat ini masih di rumah sakit. Kan 4 yang kena, yang 1 masih hidup. Tetapi dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Ya. Sekarang 1 lagi, Abuna, seorang bishop yang luar biasa yang kita kenal, beliau memang sangat frontal terhadap Muslim, kena tikam. Apa sih dunia ini? Ya, dunia memang hanya sementara. Saya cuma berserah kepada Tuhan. Hari Lepas hari, kayak Pak Heri, saya, Pak King David, kita sebagai apologet di Indonesia ini kita tahu lah. Ya, istilah kata kaki sebelah di rumah, kaki sebelah di penjara. Kalaupun tidak di penjara, kaki sebelah di jurang. Ya. Kita apologet ini kita cuma bergantung sama Tuhan, Pak Eri, Pak King David dan teman-teman. Cuma bisa berdoa, serahkan. Ini kita cuma bergantung sama Tuhan, Pak Eri, Pak King David dan teman-teman. Cuma bisa berdoa, serahkan. Segala hidup kita minta kekuatan Tuhan, minta perlindungan Tuhan. Ya. Apalah daya kita, ya cuma itu yang bisa. Oke, baik, kita akan berdoa terus ya untuk yang terjadi. Tetapi lihat saudara, ketika kita melihat dengan kesedihan bishop ini ya, tetapi lihatlah, kami semua dalam ketegaran dulu justru sebuah kebanggaan layak untuk memikul salibnya. Amin ya. Kita semua layak untuk memikul salibnya. Saya percaya Bishop Immanuel ini tidak akan berhenti. Dia justru akan semakin tegas, semakin berani. Kenapa? Dia tahu apa yang akan disampaikan. Dan inilah membuktikan saudara, kedewasaan, karakter, dan kebenaran itu dari sikap dan respon. Kita sudah mendengarkan secara bersama-sama teman-teman bagaimana tanggapan para apologet Kristen melihat kejadian ini. Kita bersama-sama terus berdoa untuk para apologet Kristen agar semua apologet Kristen dilindungi, disertai, bahkan diberikan hikmat serta kebijaksanaan oleh Tuhan agar dapat melawan banyak orang-orang di luar Kristen yang membenci agama kita, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat bangga dengan ajaran mereka, di mana mereka menganggap kekerasan adalah sebuah kebenaran, menganggap penistaan adalah sebuah kebenaran, menganggap ejek-ejekan adalah sebuah kebenaran. Bahkan hal-hal yang tidak masuk akal pun mereka anggap sebagai suatu kebenaran. Saya semakin yakin dengan perkataan ustadz-ustadz mereka yang mengatakan bahwa Islam yang baik adalah Islam yang menjadi teroris. Islam yang baik adalah Islam yang berjihad dengan bom. Islam yang baik adalah Islam yang melakukan apa yang ISIS lakukan. Bagian juta manusia, maka dengan membunuhnya itu adalah bahagian daripada rahmatan lil alamin. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teror. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir udah nggak bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Kemudian ditanya, apa pendapat Pak Ustaz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut
kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Saya berharap Abdul yang fanatik yang mengomentari kolom komentar video-video saya menyaksikan video yang saya upload ini dan membuat mereka semua sadar bahwa apa yang mereka percaya sekarang adalah sesuatu yang dibawa oleh iblis. Karena iblis tidak pernah mengajarkan kebenaran, karena iblis adalah pendusta, karena iblis adalah oknum yang mau disembah dan mau diagung-agungkan. Iblis hanya ingin mendustai, dan itulah kerjaan atau tugas dari iblis. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Mari para Abdul, belajarlah dari firman Tuhan ini dan ketahuilah bahwa kebenaran yang kalian klaim sampai hari ini hanya sebuah dusta dari iblis. Alasannya sangat jelas para Abdul, karena kalian mempercayai surga yang tidak masuk akal ini. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Kalian mengimaninya, kalian mempercayainya, karena kalian adalah orang-orang yang hanya mengimani tanpa ada buktinya. Kalian hanyalah orang-orang yang menghafal Quran, yang menghafal hadis tanpa mengetahui apa arti, apa makna, serta apa yang tertulis di dalamnya. Dan akhirnya Ustadz satu ini mengatakan kalian menjadi seperti keledai. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Itu pengakuan Ustadzmu Abdul, bukan saya buat-buat atau bukan saya karang-karang. Ustadzmu sendiri yang mengatakannya. Dan apa yang diucapkan Ustadzmu itu tentu ia kutip dari kitab penyempurna itu, di mana kitab itu pun mencatat bahwa banyak sekali umat muslim yang tidak tahu apa-apa tentang kitabnya dan akhirnya menjadi seperti keledai, seperti yang dikatakan Ustadzmu tadi. Terus pertanyaannya buat para Abdul, bagaimana mungkin kalian bisa mengklaim bahwa kalian adalah orang-orang yang cerdas? Ustadzmu sendiri mengatakan bahwa kalian sudah menjadi seperti keledai. Dan saya akan menutup dengan sebuah paparan dari seorang debater Kristen juga, di mana ia mengungkapkan semua isi kitab dan hadis mereka yang membuat mereka kepanasan dan juga membuat mereka mereport atau melaporkan apa yang disampaikan oleh debater Kristen ini. Mereka kepanasan, mereka kejang-kejang mendengar isi kitab dan isi hadis mereka sendiri. Saya sendiri bingung mengapa mereka sampai mereport apa yang mereka anggap sebagai kebenaran itu. Mari kita simak apa yang mereka klaim sebagai kebenaran itu di akhir video ini. Mari kita saksikan macam-macam pendapat. Ya, saya ada literatur terkait pandangan dari dua kubu Islam terkait surga dan neraka. Jadi ada yang mengatakan nanti orang-orang kafir pun itu bisa masuk surga. Nah, tapi sebenarnya ada tiga pandangan sih. Ada yang bilang orang-orang kafir itu bisa masuk surga. Nanti ada yang bilang
tidak bisa masuk surga, hanya umat Islam yang masuk surga. Terus yang ketiga ini itu umat Islam itu kekal dalam neraka. Yang ketiga ini yang paling serem, dan ini yang sesuai dengan Quran sebenarnya. Jadi nggak hanya dalam pandangan orang Kristen, orang Islam pun akan kekal di dalam neraka kalau mereka tidak menjadi teroris. Makanya ada sekte Islam yang jadi teroris. Kenapa? Karena dia itu harus tumpah darahnya, baru kemudian dia mendapatkan suatu jaminan. Karena kalau nggak begitu, dalam Quran dijelaskan bahwa neraka itu kekal bagi mereka yang tidak sempurna. Itu kiamat itu yang di Ibrahim ayat 4 tuh, surat Ibrahim tuh. Itu juga aneh tuh. Ibrahim ayat 4. Kies Ibrahim. Iya kan, itu kan Allah menurunkan nabi sesuai dengan kaum bahasanya kan. Nah di Indonesia itu nabinya siapa namanya? Dalam apa? Kocak. Dalam Ibrahim ayat 4, Kias Ibrahim ayat 4. Itu dia menyatakan Allah menurunkan nabi sesuai kaum dan bahasanya. Nah di Indonesia pertanyaannya, siapa nama nabi ini siapa? Nah mereka kan kalau kayak begitu itu mereka akan bertakia aja bang. Jadi mereka bilang ya nabi terakhir itu Muhammad. Kemarin itu saya bikin pusing itu begini, kalau dibilang Muhammad itu adalah nabi yang ke-25, nabi terakhir, sedangkan di Islam sendiri kan mengakui ada 124 nabi, 124.000. Tahu ya dalil itu ya, ada 124.000 nabi. Nah Muhammad ini nabi ke-25 atau nabi ke-124.000. Akhirnya si Indra Mosi itu mengakui yang 124.000 yang terakhir. Udah rusak lah Islam. Iya kan, kalau di Arab kan Muhammad nih. Nah Indonesia berarti terus saya minta tuh daftar. Nah terus saya minta bang, daftar nama 124.000-nya itu siapa? Nggak bisa ditunjukkan sama si Indra Mosi itu. Nggak bisa. Jadi ini memang halu-halu aja mereka ini. Umat halu begitu. Mau aja di-prank sama Allah nih. Ya. Jadi saya heran Islam ini kenapa sih kalau diskusi sama orang awam itu rajin kali tanya. Supaya apa? Supaya bisa pintir-pintir. Ini kerjaan iblis itu begitu. Makanya saya tekankan kepada kawan-kawan Kristen, kalau belum ada pemahaman yang baik tentang Alkitab, kalau belum benar-benar ini, nggak usah naik ke room iblis. Lebih baik tanyalah sama orang-orang yang memahami Alkitab, itu belajar aja dulu gitu loh. Saya mau teruskan tadi yang Ki bilang tadi itu wajib jihad ya. Ini saya bacakan ayatnya Ki. Tertulis di An-Nisa ayat 95 ya. Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk, yang kerjanya duduk-duduk saja ya, tanpa mempunyai ujur, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk atau yang suka duduk-duduk, tidak ikut berperang, atau tanpa halangan mereka santai dengan minumannya. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk yang pahalanya lebih besar. Coba dicek Anissa. Ya. 95. Betul. Tetap aja Pak, ini harus lewatin siksa kubur dia, tetap aja. Jadi begini, jadi ketika kata jihad sendiri itu dikaji, nanti mereka akan mentakwil, makanya ayat ini nggak hanya didukung oleh satu dalil ini saja gitu loh. Harus kemudian kita buktikan beberapa parameter ya, bahwa ini nggak hanya bicara orang ketika menjadi guru ngaji itu juga bisa dikatakan sebagai jihad. Loh memang benar
mereka ketika mempertanggungjawabkan harta, nyawa, jiwanya apa, ini dalam paham Islam mau apapun itu bisa dikatakan sebagai jihad. Mereka yang menjelaskan tentang Islam apa-apa itu juga dibilang sebagai jihad. Jadi ini suatu pemburaman sebetulnya. Apa yang mau dibahas itu sebenarnya nggak sesepele itu loh. Kayak coba ya kita kaji nih kawan-kawan. Iya, takutnya mereka ngelawan dalil atau data, dia nggak berjihad, begitu. Ya. Nah, jadi saya paham betul ya. Ini kalau dikasih kepada orang-orang Islam yang tukang takiyah, ini pasti akan dibahasnya ke arah-arah definisi jihad itu gini. Saya ada tuh literatur khusus menjelaskan tentang jihad itu apa. Makanya saya ngerti gaya takiyahnya nanti kemana. Nah, tapi kita definisikan dulu terlebih dahulu ya. Agama fitrah di Islam itu agama fitrah manusia menurut Islam itu apa? Tauhid. Menurut Quran itu adalah fitrah. Agama Adam itu apa? Tauhid, Bang. Agama Adam itu apa? Agama Adam itu agama Adam Marsionis. Jadi dikatakan gini, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan Allah adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Ya, ini mirip kalau dalam Alkitab ya kawan-kawannya. Ini kita bisa lihat di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-9, coba. Nih. Dan berkata kepadanya, ini si iblis ya yang bicara kepada Tuhan Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini iblis nih. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhanmu, ya, Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi di sini malah nyuruh nyembah. Jadi nyuruh nyembah ini siapa? Iblis. Ya, kita lihat di sini. Tapi apakah Tuhan Yesus itu pernah disembah? Jawabannya pernah. Kita lihat ya di dalam Yohanes 9. Jadi kalau Tuhan itu teman-teman nggak perlu untuk kemudian sembah aku yang kayak begitu, itu yang butuh penyembahan itu siapa? Iblis. Karena nggak ada yang nyembah dia, makanya harus minta. Nih, Tuhan Yesus mengatakan, percayakah engkau dengan anak manusia, merujuk pada Mesias? Ya. Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Lalu kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembahnya. Ini dalam bahasa Yunaninya, menyembah itu menggunakan kata proskuneo. Ini coba ya. Nih, atau kita cek dulu ya. Silakanlah dicek ya, Matius 4 ayat 9 itu nanti sama nih perkataannya. Ini pakai kata, coba nih ya, ho de epe pisteo kurie kai pros, ini ya, proseku apa ini, nesen ya, proseku nesen ya, ini proskuneo atau artinya penyembahan. Jadi penyembahan kepada Allah ya. Coba kita lihat ya. Ini kawan-kawan kan barangkali masa sih itu penyembahan itu cuman menghormati saja. Nah, itu kan suka dipelintir ya. Iya. Nih, kita lihat ya. Dan berkatalah kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Ya, kita lihat ya di dalam Matius 4 dulu deh. Matius 4 ayat 9 ya. Di situ pakai kata apa? Yunaninya. Nih, menyembah nih. Menyembah pakai kata apa? Nih. Proskunesen. Proskunesen ini artinya adalah menyembah ya. Proskuneo, menyembah.
menyembah, memuja, berlutut, membungkuk diri, atau jatuh menyembah di hadapan orang lain. Ya, ini proskuneo. Nah, kita lihat, jadi menyembah kepada Allah sebenarnya kepada jika engkau sujud menyembah. Atau kita lihat di ayatnya yang ke-10 deh. Ini kan iblis kan mintanya disembah sebagai Allah. Ini ketika Tuhan Yesus mengatakan, nyala engkau iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah. Nih, menggunakan kata apa menyembahnya? Menyembah ini proskuneo. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus disembah, itu bagaimana itu disembahnya? Ya, menggunakan kata apa? Jadi jangan bilang mana Yesus mengatakan sembah aku. Kalau Tuhan yang asli itu nggak perlu minta-minta disembah, ya. Udah jelas dia tuh disembah dengan sendirinya. Nggak ada tuh Elon Musk bilang saya orang terkaya di dunia. Nggak pernah Elon Musk ngomong begitu. Tapi orang yang mengakui dia sebagai orang terkaya di dunia itu semua orang yang mengakui itu, gitu loh. Jadi biasakan punya logika itu baik-baik. Kalau logikanya hancur, jadinya nyembah iblis kalian. Nih, lalu sujud menyembahnya. Ini pakai kata apa? Menyembah. Nih, proskuneo. Ya, jadi cocok ya. Itu. Ya karena dia apa? Karena dia Tuhan dan Allah, makanya disembah. Kalau iblis minta disembah, tuh, sekarang kita buka lagi tuh kitab setannya mereka ini. Tadi mana nih? Tidur sih. Kalau ngantuk tidur banget. Enggak bang. Blank di mute kalau ngantuk nih mute. Enggak sopan gitu. Ya, jadi kita cek Al-Anbiya 92. Di sini dikatakan gini, sungguh agama tauhid inilah agama kamu. Maksudnya tauhid ini Islam, ya. Agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, nih, ya. Jadi makanya mereka berani mengatakan bahwasanya semua nabi itu agamanya Islam. Adam Islam, ya, semua Islam. Ibrahim, Lut, Isa, Yakub semua dibilangnya Islam. Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai nanti iblis pun agamanya apa? Islam. Nih, agamanya iblis. 3035. Nih ya. Berapa sih kok 3035? 4035. Ntar kok tiba-tiba lupa saya. Aduh, berapa sih? Seingat saya 3035 atau 4035 ya. Tiba-tiba saya amnesia teman-teman. Coba ya, saya nekan dulu. Saya carikan. Tuh, habis itu bongkar tauhidnya. Seru untuk ini bongkar ilmu tauhid. Setan, Islam, Aisyah. 5035 ya ampun. Bisa lupa, saya cuma ingat 35-nya doang. 50 ya. 5035 nih. Jadi di sini dikatakan ini, Muhammad bilang, apakah setanmu mendatangimu? Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada setan menyertaiku? Belum jawab ya. Jadi diakui umat Islam disertai setan. Yang ngomong ini bukan saya tapi Muhammad. Ya. Aisyah bertanya, juga menyertai semua manusia? Muhammad menjawab ya. Lalu bertanya, menyertai Tuhan juga? Muhammad mengatakan ya. Hanya saja Rohku menolongku menyalahkannya hingga setan itu masuk Islam. Jadi setannya Muhammad ini agamanya apa? Islam. Di buku ya? Di mana tuh? Oh, Nabi ya? Muslim 5035. Oke. Nah, sedangkan kalau kita pegang dalil ini secara konsisten ya. Sekarang kita lihat nih. Di dalam Al-Qur'an
surah berapa ya? Surah Al-Jin ya, ayat 19. Kok ada gabling nih? Tes. Ya, surah Al-Jin ayat 19 dikatakan gini, dan bahwasanya tak kalah hamba Allah Muhammad sendiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Lalu mereka mengatakan, oh ini jin-jin Islam. Sekarang kita lihat agamanya jin itu apa, atau jin itu siapa. Nih akan kita konsisten aja, kita pakai tadi dalil itu untuk dibenarkan menurut akidah mereka. 128 ya, surah 6 128. Di sini dikatakan apa? Jin itu setan. Hai golongan jin setan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Nah, yang menyesatkan manusia itu siapa? Setan. Kita lihat dalam Quran surah 13 ayat 27. Nih, akan jujur kok pada akhirnya nih. Orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Jadi minta mukjizat. Minta mukjizat itu dosa nggak kira-kira bang? Ayo dikasih pendapatnya. Kira-kira kalau minta mukjizat apakah dosa? Dosa. Tidak. Dosa. Tidak. Loh, BTW mana ini Marsion ya? Oh, enggak. Jangan kayak gitulah. Bukan. Aku berarti menurutmu Marsion aja. Berarti menurutmu Abraham itu sesat gitu? Enggak. Oh, jangan. Enggak, yang aku ya. bilang tadi kan bukan dosa. Kalau kamu Marsion udahlah. Jadi kalau seorang ya oke. Sekarang kita fokus aja loh. Kalau udah dibilangnya enggak, ya saya harap kamu jujur ya. Jadi gini. Jadi ketika dikatakan di sini bahwa seorang itu minta mukjizat itu bukanlah dosa, itu karena make sense. Nggak mungkin dong. Ya ketika kita minta Tuhan sembuhkanlah saya misalkan, kita minta mukjizat yang terjadi gitu, kesehatan dan seterusnya. Lantas dia dikatakan dosa. Loh kalau begitu mah nggak usah doa kalian umat Islam. Ya makanya ayat ini aneh sekali. Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda mukjizat dari Tuhan? Ya, terus dikatakan ini, katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Orang lagi baik-baik nih minta mukjizat, diancam sama Allah mau disesatkan. Ini ada kuasanya nggak sih Allah ini? Atau cuman kampret doang ini? Ini Guru Zeni, ini Marsion, dia yang bilang dosa tadi. Aku bilang tadi enggak, kan banyak orang berdoa gitu. Itu kan salah satu kita fokusin aja bang, fokusin aja. Kalau saya nggak senang saya sama orang-orang Marsion, soalnya aneh, pola pikirnya itu aneh. Kiri ya. Sekali ya. Jadi lanjut Pak. Jadi coba bang, ini menurut kalian gimana ya? Mereka minta mukjizat, tapi dibilang sama Allah akan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Ya, ini kepada si orang-orang yang minta mukjizat. Terus sampean gimana nih? Dikasih dulu pendapatnya. Coba kalau abang jadi Allah bisa nggak ngomong seperti ini? Bisa nggak? Coba kasih mukjizat makhluk. Iya. Aku nggak Marsion bang kiamat. Aku nggak Marsion, tapi pacarku Marsion.
kita fokus dulu. Bahaya ini. Iya. Nggak pernah dia itu depan begitu. Iya. Menguduskan dengan Oke. Jadi ya, kita fokus ya kawan-kawannya. Jadi supaya ini muslimnya juga belajar ya. Ntar bateraiku mau habis. Colok dulu. Oke ya. Jadi di sini jelas ketika orang kafir itu minta mukjizat, mestinya kalau Allah itu Tuhan bisa dong nunjukin mukjizat. Nyatanya di sini tiba-tiba Muhammad mengancam. Muhammad bicara mewakili Tuhan. Muhammad bilang, katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Ini supaya apa? Supaya ketakutan. Ini metode teror namanya. Ya. Dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya. Jadi ini dinyatakan sebagai orang sesat. Minta mukjizat itu sesat. Baru paham saya. Ya. Ketika kita minta Tuhan sembuhkan saya, sesat itu. Ketika Anda meminta keajaiban kepada Tuhan, sesat itu namanya. Ini minta turunkan kepada Muhammad ini tanda mukjizat. Dibilangnya sesat. Makanya Muhammad ini nggak pernah ya menyembuhkan orang buta, nggak pernah. Ada orang buta sama Muhammad dicampakkan. Nih, Abasa 1. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika telah datang seorang buta kepadanya. Dicuekin. Masem ini kan dari kata asem. Asem ini kan kayak kecut gitu loh mukanya ini. Kayak iya, merengut. Jadi kayak mana ya? Abang pernah nggak sih dideketin sama orang buta terus kayak begitu? Itu hina banget loh. Iya itu. Tapi juga kita kan juga punya adab juga sih sebenarnya. Merengut kan juga nggak enak kan sebenarnya. Nggak enak. Gitu loh. Iya kan, saya malah paling saya minggir gitu kan. Iya kan paling kita menghindar aja. Iya. Iya nggak perlu berekspresi kayak gitu, nggak perlu. Nah ini menunjukkan karakter Muhammad ini. Ketika Tuhan Yesus didatangi orang buta, langsung disembuhkan matanya. Diganti mata yang baru, diciptakan mata yang baru untuk dia. Bahkan buta dari lahir pun ya itu diciptakan mata yang baru untuk kemudian dia bisa melihat. Nah di sini nih ayat 3 ini konyol. Tahukah kamu barangkali kok bisa makin pusing ya, barangkali ini Allah bilang nih, tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan diri. Kok bisa Allah punya perasaan barangkali ini? Ini Allah atau Muhammad ini? Ragu-raguan. Muhammad. Mana tadi itu bang? Allah ragu-ragu. Surah Abasa. Iya. Surah 80 ayat 2. Ini kata wa man yudrika la alahu jasata. Jadi artinya dan apakah tahukah kamu barangkali ia membersihkan diri. Jadi ini suatu perasaan yang tidak mungkin ya. Allah menjadi Tuhan menjadi dalam keraguan dalam iman ya. Iya. Ragu-ragu ini perasaan orang. Iya. Jadi gini loh teman-teman. Kita lihat ya, kalau Tuhan Yesus itu gimana nih? Kita lihat di dalam Markus
2 ya. Markus 2. Di sini ketika ada orang lumpuh, ya, ada orang lumpuh yang diangkat oleh 4 orang, dipotong terus didatangkan kepada Tuhan Yesus. Di sini kan Tuhan Yesus kan mengampuni dosa nih. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terus di situ, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, apakah Tuhan Yesus tahu? Makanya Tuhan Yesus mengatakan ini kepada muridnya, ternyata tahu nih. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Ini yang dikatakan yang di dalam hatinya mereka ini. Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ya, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya, ya, bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh, ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan angkat tilammu itu, berjalan itu. Gitu. Jadi kalau di Islam ini nggak bisa. Allah dalam keraguan. Kira bisa Allah ngobatin. Allah nggak bisa. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi Allah ini dalam keraguan. Allah itu cuman bisa, ini Allah SAW ya, bukan SWT. Karena kan Muhammad ini adalah Allah itu sendiri. Karena nggak pernah Allah itu ada. Goib. Jadi kalau kawan-kawan lihat aja. Ini kalau kawan-kawan lihat ya, di sini Aisyah sendiri mengatakan, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Robmu kecuali dia mempercepat hasrat Anda. Jadi Aisyah ini nggak ada yang lain dari Allah kecuali hasratnya Muhammad. Ini Aisyah loh yang bilang. Allah itu nggak pernah menunjukkan kuasanya. Itu nggak pernah dilihat sama Aisyah. Yang dilihat sama Aisyah itu apa? Subhanallah. Yang membuat ayat Muhammad sebagai apa? Kekuasaan berat. Goib dia. Iya. Ya. Jin juga goib kan? Jin juga goib kan? Suara Bang Troy mana? Kok nggak ada di sini? Goib kok Bang Troy. Nah, sekarang iya. Bentar lanjut dulu itu yang tadi ayat yang tadi tentang itu. Nah, sekarang Bukhari 1405 ini hadisnya juga sahih ya, ijma ulama. Di sini ternyata Muhammad ini bukan nyembuhin mata orang buta ya, tapi orang bisa melihat dibikin buta, kawan-kawan. Orang hidup dibikin mati sama maut, bukan orang mati dibangkitkan. Nih, akhirnya mereka dibawa ke hadapan beliau, lalu kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka, mutilasi ya, serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas. Dengan besi panas loh. Kawan-kawan, kalian pernah nggak, jangankan manusia, binatang, pernah nggak kalian sampai cocos sama besi panas itu, pernah nggak? Waduh, nggak pernah saya Ki. Saya terus terang aja, bakar binatang aja nggak pernah, teman-teman. Nggak pernah Ki. Tapi pernah sih saya bakar semut, pernah bakar semut saya. Tapi kan semut saya pernah, soalnya semutnya kan banyak kan, ini apa, berserak saya ini kan. Tapi kalau hewan yang kayak kucing, kayak apa, itu nggak pernah saya. Ya. Nah ini Muhammad ini, itu congkel mata orang dengan apa? Dengan pakai nama Allah ada yang mencongkel Ki. Oh, itu nggak ada ditulis di sini. Nama Allah nggak ada yang pas mencongkel. Kalau di hadisnya sih nggak tertulis ya, tapi saya yakin pakai Bismillahirrahmanirrahim. Kayak begitu. Dicongkel. Pakai besi panas. Lalu apa? Lalu menjemur mereka di bawah panas, ya,
Jadi udah diconyos pakai besi panas, udah dipotong-potong tangan kakinya, masih dijemur lagi biar jadi keripik. Ngeri. Ini kemanusiaan ini. Ini siapa? Ini Muhammad. Ini mesti dipenjarakan orang kayak begini. Harusnya kita hidup di zaman Muhammad ya, Ki. Bang Troy ini Allah, dia kok nggak berwujud? Ada suara tapi nggak berwujud. Ya nggak ada di sini. Goib deh ini. Ki Ahmad, kalau tentang orang buta yang membunuh istrinya karena istrinya menghina Nabi itu gimana? Kan dia buta, gimana bisa dia menusuk perut istrinya lalu keluar bayi? Dia kan itu buta, kok bisa gitu? Enggak buta sih. Itu gini loh Bang, kalau orang buta itu kan bukan berarti nggak bisa megang orang kan, bener nggak? Kalau pisaunya itu disembunyikan terus tiba-tiba ditusuk kan bisa, iya kan? Itu maksudnya abang gimana sih? Abang menolak riwayat itu atau gimana? Riwayat itu aja sahih. Lihat kisahnya ya. Pernah dibacakan hari lalu. Iya, ini tuh sahih. Ulama-ulama Islam sendiri mengakui sahih. Nah di sini dikatakan ya dalam Abu Daud 3795, seorang laki-laki buta mempunyai ummul walad atau budak wanita yang menghina Muhammad. Ini suara saya nggak putus-putus ya, soalnya merah ini. Ya lumayan Ki, agak putus-putus tidak. Oke, ini udah merah. Kalau di YouTube Putus ya. Oke. Jadi ketika si budak wanita ini itu menghina Muhammad, ya, di sini laki-laki itu melarang dan mengancamnya. Namun ia tidak henti dan ia terus melarangnya, namun wanita itu tidak menggubris. Ya contoh apa? Muhammad cabul. Itu kan fakta. Artinya kenapa ada orang menghina? Itu kan kita perlu berpikir. Ahlaknya Muhammad berarti bejat. Iya dong. Kenapa kalau seandainya nggak terhina itu mesti marah? Kayak gini deh. Ya secara logika gitu Ki, kalau mikir kita. Contoh gini Bang, kita ya orang Kristen dibilang, oh Tuhan kalian ini, misalkan Islam suka menghina, oh itu anak haram misalkan, Nandar kan suka ngomong begitu kan, Yesus ini anak haram. Apakah kita marah? Marah nggak kira-kira? Fakta atau tidak? Pertama itu tipuan, itu bukan fakta. Kalau nggak fakta ngapain kita kemudian emosi gitu loh? Kita doakan aja gitu loh. Nggak perlu kita. Tapi kalau Muhammad Arab kita kan gitu. Nah fakta betul. Kalau fakta mereka marah. Nggak perlu. Jadi sesuatu yang bukan kebenaran itu ketawain aja, dasar iblis, begitu doang. Selesai loh urusan itu. Kalau fakta, waduh, itu loh pasti emosi. Makanya kita ini ketika mengkaji suatu riwayat, kita ini harus melihat dari sudut pandang yang benar. Jangan kemudian oh ini menghina, haram, halal ini gitu. Jangan. Nyawa manusia itu bukan sembarangan. Jadi ada suatu konteks yang kemudian perang, misalkan kita harus lihat itu konteks perangnya itu bagaimana. Kita harus kaitkan dengan free will, dengan apa, ya, dengan segala macam aspek itu. Jangan kita liberal, kita pokoknya inilah gitu. Jangan. Kita harus kaitkan banyak hal itu untuk kita kritisi itu. Ya. Di sini Ibnu Abbas melanjutkan, pada suatu malam wanita itu kembali mencela Muhammad, maka laki-laki itu mengambil sebuah pisau tajam dan meletakkan di atas perut wanita itu. Ini kira-kira dipikir ya, ditaruhnya di perut atas atau di perut bawah atau gimana gitu ya. Kemudian di sini yang pasti ditusuk. Waduh, ini abang keberapa ini?
Inilah kalau muslim itu begitu, report aja terus. Aduh, ada si Kansan soalnya ustadznya itu mereka. Kelakuan. Iya. Udah dikirim pasukannya. Orang terus bilang ini orang. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak panjang lebar video kita hari ini? Pada intinya, kebenaran yang disampaikan atau yang tertulis di dalam hadis dan Quran adalah hasil dari dongeng-dongeng, hasil dari mimpi, hasil dari iblis. Karena iblis adalah bapa dari segala pendusta. Sekian video kita hari ini teman-teman. Kiranya melalui video ini kita semua makin bersemangat memberitakan kebenaran, karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang sudah tersesat, sudah tertipu, bahkan percaya dengan mimpi, bahkan dongeng-dongeng yang sudah disebarkan oleh iblis. Pada kesempatan ini juga seperti biasa teman-teman, kita akan kembali membaca Alkitab sebagai program 1 tahun dalam channel ini, dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Khususnya hari ini kita akan membaca dari kitab Imamat pasal yang ke-16 sampai kepada pasal yang ke-18. Kiranya melalui pembacaan firman Tuhan hari ini kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin tahu kehendak Tuhan, bahkan kita lebih bersemangat untuk mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Imamat pasal 16, Hari Raya Pendamaian. Sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke tempat kudus di belakang tabir, ke depan pintu pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang halus, dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berkaitkan serban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan, dan harus membuang undi atas kedua kambing jantan itu, sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah yang dihadapkan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Kemudian ia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah, supaya ia jangan mati. Lalu ia harus mengambil sedikit dari
darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka dan ke depan tutup pendamaian. Ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu, dan ia membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkan ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Seorang pun tidak boleh hadir dalam kemah pertemuan bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Kemudian haruslah ia pergi keluar mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus dan harus meninggalkannya di sana. Ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaian sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa di atas mezbah. Maka orang yang melepaskan kambing jantan bagi Azazel, ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawanya masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Siapa yang membakar semuanya itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah ia masuk ke perkemahan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam, menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus.
bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Imamat pasal 17, tempat menyembelih dan mempersembahkan korban. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel, dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Maksudnya supaya orang Israel membawa korban sembelihan mereka yang biasa dipersembahkan mereka di padang kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban keselamatan. Imam harus menyiramkan darahnya pada mezbah Tuhan di depan pintu kemah pertemuan dan membakar lemaknya menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin, sebab jin-jin itu adalah zina. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka turun-temurun. Dan haruslah kau katakan kepada mereka, setiap orang dari kaum Israel atau dari orang Israel yang tinggal di tengah-tengah mereka yang mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan, tetapi tidak membawanya ke depan pintu kemah pertemuan supaya dipersembahkan kepada Tuhan, maka orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Larangan tentang makan darah atau bangkai. Setiap orang dari orang bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menantang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraannya nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikianlah juga orang Israel yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Setiap orang dari orang Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu yang menangkap dan dalam perburuan seekor binatang atau burung yang boleh dimakan, haruslah mencurahkan darahnya lalu menimbunnya dengan tanah, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap yang memakannya haruslah dilenyapkan, dan setiap orang yang makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, baik ia orang Israel asli maupun orang asing, haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Barulah ia menjadi tahir. Tetapi jikalau ia tidak mencuci pakaiannya dan tidak membasuh tubuhnya, ia akan menanggung kesalahannya sendiri. Imamat pasal 18, kudusnya perkawinan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam-diam dahulu, juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu.
Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantu perempuanmu, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kejijikan. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan dengan melakukan sesuatu pun dari segala kejijikan itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu dinajiskannya, seperti yang telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu.